Balik lagi bareng gue Mas Wer di channel Pelaku Seni Kreatif yang di setiap minggunya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah di sini aja karena lo udah terlanjur denger. Tapi sebelum gue mulai ke pembahasannya, gue pengen ngucapin selamat Natal buat kalian yang merayakan. Semoga Natal tahun ini menjadi Natal yang lebih bahagia dari tahun-tahun sebelumnya. Bor, yang kita tahu nih, di hari Natal yang diadain setiap tanggal 25 Desember kan biasanya dipenuhin sama kebahagiaan dan keceriaan bagi umat Kristen. Yang dimana juga kalau kita tahu ya, kalau Natal itu kan terkenal lama ada Santa Claus yang bawa hadiah buat anak-anak, yang dimana anak-anak tuh nunggu banget masa-masa Natal ini. Nah, tapi sehubungan sama hari Natal, dulu itu ada peristiwa yang unik nih Bor sebenarnya. Peristiwa ini kejadiannya di masa Perang Dunia Pertama yang disebut dengan Christmas Truce. Perang Dunia Pertama ini kan peperangan yang skalanya gede. Jadi di awal abad 20 perang ini itu ngelibatin banyak negara yang pusatnya itu ada di Eropa. Dari tahun 1914 sampai 1918. Dan pas peperangan ini baru dimulai 5 bulan sebelumnya, yaitu di bulan Juli 1914, sebagian besar prajurit ini udah ngira kalau perang bakal berakhir dan mereka pulang bareng sama keluarga mereka pas lagi liburan akhir tahun, yaitu di bulan Desembernya. Dan menjelang musim dingin di tahun 1914, udah banyak nih prajurit yang hidup menderita di parit-parit di garis depan. Jadi selama periode waktu ini udah puluhan ribu prajurit yang tewas. Tapi nih Bor, selama kurang lebih 4 tahun perang, ada satu momen unik yang terjadi di akhir tahun 1914. Jadi ini kalau gue kutip dari Britannica, tentara dua kubu yang lagi perang antara Jerman ngelawan Inggris itu sempat berdamai sebentar. Atau bisa dibilang kayak genjatan senjata yang gak resmi, karena prajurit dari kedua kubu ini malah temenan gitu loh. Mereka ngobrol, tukeran hadiah, bahkan main bola bareng. Bola kaki bukan bola pingpong ya. Tapi genjatan senjata yang gak resmi ini dinamain dengan peristiwa Christmas Truce. Kedamaian yang cuma sebentar ini itu kejadian di tanggal 24 sampai 25 Desember 1914. Kira-kira 1-2 hari doang nih Bor. Ya bisa dibilang lebih ke arah istirahat gak sih? Tapi istirahatnya bareng musuh yang mau ngebunuh kita. Gue mau ketawa takut salah, tapi ini agak unik gitu loh menurut gue. Nah waktu itu kejadiannya pas banget lagi menjelang Natal. Beberapa perwira Inggris itu nyuruh bawahan mereka untuk nggak nembakin peluru, kecuali ada penembakan dulu dari pihak Jerman. Walaupun dari keputusan para perwira ini nggak izin dari atasan, tapi gencatan senjata ini perlahan mulai diikutin sama semua prajurit. Sebenarnya udah ada upaya gencatan senjata yang resmi buat memperingati Natal. Paus Benediktus ke-14 yang baru diangkat di awal masa peperangan itu ngajuin seruan ke para pemimpin Eropa. Dia bilang suara senjata-senjata itu dibungkam, setidaknya di malam ketika para malaikat bernyanyi. Artinya kan selama periode Natal berlangsung nih, seenggaknya perangnya itu stop dulu gitu loh. Harapan Paus Benediktus soal genjatan senjata ini yaitu supaya memungkinkan kekuatan-kekuatan yang lagi berperang ini itu bisa menegosiasikan perdamaian. Tapi ternyata cuma sedikit dari para pemimpin di kedua belah pihak yang berminat. Dan akhirnya mereka mengabaikan. Kaisar Jerman Wilhelm II itu ikut memeriahkan suasana dengan cara ngirim pohon Natal ke garis depan buat ningkatin moral para prajuritnya. Dia pengen nyemangatin nih prajurit-prajurit yang lagi perang waktu itu. Dan di tanggal 24 Desembernya, tentara Jerman itu mulai masang pohon-pohon Natal di luar parit sambil nyanyiin lagu. Dan pasukan Inggris pun dengar pasukan Jerman di parit seberang itu lagi nyanyi-nyanyi lagu Natal sama lagu-lagu patriotik. Jadi kayak lagu-lagu perjuangan gitulah biar tetap semangat gitu.
Dan mereka juga ngeliat lentera sama pohon cemara kecil di parit-parit pasukan Jerman. Di pagi hari Natalnya, tentara Jerman ini muncul nih dari parit sambil melambaikan tangan buat tunjukin kalau mereka itu gak ada niat buat nyerang. Walaupun cuma sedikit orang Inggris yang bisa bahasa Jerman, tapi beberapa pasukan Jerman itu lumayan banyak yang bisa berbahasa Inggris. Karena banyak orang-orang Jerman yang pernah kerja di Inggris sebelumnya. Nah pas udah kelihatan kalau tentara Jerman ini gak bawa senjata, tentara Inggris itu jadinya kayak ikut gabung gitu loh sama mereka. Dan kedua kubu ini ketemuan di No Man's Land buat ngobrol dan malah mereka temenan di situ. Jadi kalau lu nggak tahu Bor, No Man's Land itu adalah tanah yang tak bertuan. Jadi ini sebenarnya lahan kosong sih antara dua parit yang dibuat dua kubu ini pas lagi perang. Dan di lahan kosong di tengah peperangan ini mereka tuh ketemuan di situ. Selama gencatan senjata yang nggak resmi ini, kesempatan ini juga buat ngumpulin mayat-mayat prajurit yang udah gugur sebelumnya. Terus juga digunain buat ngebenerin parit. Nah karena hujan yang lebat selama berminggu-minggu, ini udah ngubah parit sama No Man's Land yang misahin mereka jadi rawa dan berlumpur. Kalau lu nggak tahu Bor, parit-parit ini tuh sebenarnya jadi ciri khas gitu loh di Perang Dunia yang pertama waktu itu. Dan parit ini tuh dibikin biar prajurit itu bisa masuk dan sembunyi sambil nembak dari parit. Selain itu mereka juga tinggal di parit ini selama nunggu perintah buat melakukan penyerangan. Dan cara berperang ini sebenarnya biasa disebut sebagai perang parit. Tapi gencatan senjata ini nggak dilakuin di semua lokasi perang ya Bor. Di tempat lain pertempuran itu tetap lanjut dan korban jiwa itu tetap nambah walaupun itu kejadiannya di hari Natal. Karena beberapa perwira itu nggak senang sama gencatan senjata ini dan mereka khawatir karena malah bisa ngerusak semangat juang dari prajurit-prajurit ini. Dan selama Perang Dunia Pertama, momen Christmas Truce ini jadi satu-satunya masa gencatan senjata. Tahun-tahun setelahnya sampai Perang Dunia Pertama itu selesai, udah gak ada lagi nih gencatan senjata yang kayak gitu. Dan setelah 1914, komando tinggi dari kedua kubu pun berusaha untuk mencegah gencatan senjata dengan skala yang sama. Jadi sebenarnya di garis depan peperangan kadang-kadang emang ada tuh jeda singkat yang disepakatin sama kedua kubu. Tapi secara diam-diam. Dan ini juga dilakuin cuma bener-bener sebentar buat beresin mayat dan semacamnya. Nggak sampai yang kayak temenan, ngobrol, main bola, main gaple gitu, nggak sampai kayak gitu. Dan pas gencatan senjata itu udah selesai, dua kubu ini pun lanjut lagi bertempur. Di sisi lain, ada satu kisah tentang gencatan senjata Natal yang berakhir tragis, yaitu kisah prajurit Percy Higgins, seorang warga Inggris yang lagi berada di No Man's Land ditembak di bagian kepala oleh sniper Jerman. Kejadiannya karena ada prajurit Inggris yang nembak lentera Jerman. Sniper Jerman pun inisiatif nih buat nembak si Percy Higgins. Karena penembakan lentera itu dianggap sebagai pengkhianatan gencatan senjata. Dan prajurit yang nemenin Percy Higgins itu marah dan mau ngebales. Tapi sayangnya dia ikut tewas karena ditembak sama sniper lainnya. Dan di dalam kisah lain ada seorang prajurit Jerman yang marahin rekan-rekan prajuritnya selama gencatan senjata Natal. Dia bilang kalau hal seperti itu gak boleh terjadi di masa perang. Apa kalian udah gak punya rasa hormat sebagai orang Jerman? Dan lu tahu Bor, siapa yang marah-marah itu? Nama prajurit yang berusia 25 tahun itu adalah Adolf Hitler. Sekarang sebuah tugu peringatan dibangun di National Memorial Arboretum Inggris buat memperingati gencatan senjata Natal. Jadi tugu peringatan ini tuh diresmiin sama Pangeran William dari Inggris di peringatan 100 tahun di tahun 2014 kemarin. Tim sepak bola Inggris dan Jerman itu ngegelar pertandingan persahabatan di Inggris buat mengenang para prajurit Perang Dunia Pertama di tahun 1914 kemarin. Tapi yang paling menonjol adalah kenangan para prajurit itu sendiri yang tersimpan dalam tulisan tangan mereka. Jadi ternyata nih pas lagi gencatan senjata itu ada beberapa prajurit yang sempat bikin surat atau catatan pengalaman mereka semasa perang.
Dan cerita tentang gencatan-senjata Natal ini muncul di banyak buku harian dan juga surat kabar pada masa itu, Bor. Ada seorang tentara Inggris yang nulis surat buat istrinya, dia nyeritain pengalaman liburannya di tahun 1914. Di dalam suratnya itu dia cerita kalau kebetulan lagi berada di garis tembak di malam Natal. Dan giliran dia nih buat masuk ke sebuah rumah yang kondisinya udah hancur dan harus tinggal di sana sampai pagi Natal. Pagi itu tentara Jerman nyanyi dan berteriak pakai bahasa Inggris yang lumayan bisa dipahamin. Teriakan mereka itu lebih kurang, apakah kamu brigade senapan? Apa kamu punya botol cadangan? Kalau iya, kami akan datang setengah jalan dan kamu akan datang setengah jalan lagi. Sehabis itu, mereka prajurit Jerman ini mendatangi pasukan Inggris. Dan mereka pun saling ketemu, berjabat tangan sama beberapa pasukan Jerman. Terus prajurit Jerman ini ngasih rokok dan juga cerutu. Dan ada lagi prajurit Inggris lain yang ingat sama pengalamannya dengan kalimat, "Di sini kami tertawa dan mengobrol dengan orang-orang yang beberapa jam sebelumnya kami coba bunuh." Ada lagi tulisan dari seorang prajurit infanteri Jerman yang ada ngegambarin pengalamannya saat itu, yang mana ada seorang tentara Inggris yang bikin tempat pangkas rambut darurat. Terus dibayarnya itu pakai beberapa batang rokok di setiap potong rambutnya. Catatan lain ada juga yang ngegambarin tentang orang-orang yang ngebantu tentara musuh buat ngumpulin mayat yang jumlahnya itu banyak. Yang terakhir ada seorang penembak jitu dari Brigade Senapan Ketiga Inggris yang nyeritain kenangannya tentang seorang prajurit Jerman yang mengatakan, "Hari ini kita berdamai, besok kalian berjuang untuk negara kalian dan saya berjuang untuk negara saya. Semoga berhasil." Jadi gimana, Bor? Lagi bunuh-bunuhan pun nih, tetap aja yang ngelakuinnya ini kan manusia ya. Yang namanya manusia kan ada kalanya itu butuh waktu istirahat, butuh senang-senang gitu loh. Butuh healing. Ntar lama-lama, zaman dulu belum kenal kali ya yang mental health gitu. Ya elah, trust issue segala macem. Tapi dari peristiwa Christmas trees ini kita jadi tahu kalau momen keajaiban pun bisa aja terjadi walaupun lagi di ladang peperangan. Itu tadi pembahasan kita kali ini. Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah kira-kira apalagi yang mau kita bahas. Klik like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin video terlanjur denger selanjutnya. Gue Maswer cabut. See you on the next discussion.